Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Gutawa. Saya mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit terkait apa itu defisit perawatan diri. Jadi dimulai dari pengertian di mana defisit perawatan diri merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri terkait makan, minum, BAB, BAK, kemudian mandi, berpakaian serta berhias. Kemudian berdasarkan etiologi penyebab terjadinya defisit perawatan diri yaitu adalah yang pertama ada faktor predisposisi. Yang pertama ada faktor perkembangan, di mana keluarga memberikan perlindungan berlebihan dan perhatian berlebihan kepada klien sehingga menghambat perkembangan inisiatifnya. Kemudian dari segi biologis, di mana penyakit jangka panjang yang mengakibatkan klien tidak dapat merawat diri sendiri. Kemudian dari segi kemampuan realitas turun, di mana ketidakpedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan termasuk perawatan diri disebabkan oleh kurangnya kemampuan klien dalam memahami realitas. Kemudian dari segi sosial, di mana kurangnya dukungan dan pelatihan dalam melakukan perawatan lingkungan serta berpengaruh terhadap situasi lingkungan yang mempengaruhi latihan dan kemampuan dalam merawat dirinya. Kemudian yang kedua ada faktor presipitasi, di mana di dalam faktor presipitasi ini merupakan faktor pemicu defisit perawatan diri meliputi penurunan motivasi. Selanjutnya yang kedua ada faktor presipitasi, di mana di dalam faktor presipitasi ini pemicu terjadinya defisit perawatan diri meliputi karena penurunan motivasi, kemudian kerusakan kognitif dan perseptual, kemudian kecemasan serta kelelahan yang mengakibatkan seseorang individu kesulitan dalam merawat dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada klasifikasi defisit perawatan diri. Selanjutnya di sini ada tanda dan gejala seseorang mengalami gangguan defisit perawatan diri, di mana yang pertama ada tanda subjektif atau gejala subjektifnya. Yang pertama mengakui kurangnya keinginan untuk mandi secara rutin, kemudian yang kedua membutuhkan dorongan untuk melakukan perawatan diri, kemudian yang ketiga memberitahu bahwa kemampuan toileting tidak tepat dan mengklaim ketidakmampuan dalam menggunakan alat bantu makan. Selanjutnya gejala objektifnya. Selanjutnya di sini ada manifestasi klinis, di mana yang pertama ada gejala subjektif yang dialami pasien dengan defisit perawatan diri, yaitu mengakui kurangnya keinginan untuk mandi secara rutin. Yang kedua, membutuhkan dorongan untuk melakukan perawatan diri, kemudian memberitahu bahwa kemampuan toileting tidak tepat dan mengklaim ketidakmampuan dalam menggunakan alat bantu makan. Kemudian yang kedua ada tanda objektif yang dialami pasien dengan defisit perawatan diri. Yang pertama, tidak mampu dalam membersihkan dirinya sendiri, kemudian pakaian yang tidak benar atau tidak sesuai dengan standar, kemudian tidak mampu menjaga kebersihan dengan baik, dan yang terakhir, setelah buang air hanya makan beberapa suap dari piring atau porsi yang tidak habis. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, apabila ada yang kurang mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.